Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firma Miftahul Anggarsari, NIM 2018-043-0139. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudulkan Analisis Faktor yang Mempengaruhi PDB di Indonesia tahun 2000 sampai dengan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian saya. Dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, tentunya dihadapkan oleh beberapa tantangan besar yang dihadapi oleh negara tersebut agar terwujud suatu perekonomian yang stabil dan sesuai kehendak negara tersebut. Tantangan yang dihadapi diantaranya tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial, dan lain-lain. Hal tersebut perlu dilakukan penyelesaian untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang sesuai dengan kehendak negara tersebut, agar negara tersebut tidak menjadi negara yang terpuruk. Sesuai dengan catatan BPS, Indonesia mengalami pertumbuhan yang selalu meningkat pada setiap tahunnya dan berkala. Laju pertumbuhan ekonomi ini dirasa cukup stabil, namun tidak lepas dari itu, pertumbuhan ekonomi ini memiliki beberapa kendala, diantaranya masalah investasi, populasi, dan konsumsi rumah tangga, yang hal tersebut juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian yang saya paparkan diantaranya adalah untuk menganalisis investasi, populasi, dan konsumsi rumah tangga terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2000 sampai dengan 2018. Selain itu, untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada masa itu. Jenis penelitian yang saya gunakan dalam meneliti hal tersebut yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan regresi linear. Pendekatan kuantitatif merupakan penyusunan penelitian ilmiah dengan sistematis terhadap semua bagian dengan fenomena dan hubungan. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk mengembangkan metode matematis, teori, dan hipotesis yang berhubungan dengan suatu fenomena tertentu. Populasi dan sampel. Populasi yang saya gunakan yaitu seluruh data perekonomian yang meliputi data penduduk, data investasi, dan data konsumsi rumah tangga serta data pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia pada tahun 2000 sampai dengan 2018. Dengan sampel yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia yang berupa data populasi, investasi, konsumsi rumah tangga, dan pertumbuhan ekonomi. Metode pengambilan sampel tersebut menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan data sampel penelitian yang didasarkan pada kriteria atau pertimbangan tertentu. Pengambilan sampel pada metode ini ada beberapa pertimbangan, diantaranya pertimbangan dari faktor kelengkapan data, faktor eksternal, dan faktor lain yang mempengaruhi data tersebut. Metode analisis data yang saya gunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu metode penulisan penelitian yang digunakan dalam menerangkan data yang telah diperoleh dan penjelasan dari setiap hubungan antar variabelnya menggunakan dasar analisis regresi linear dengan metode Error Correction Model atau ECM, yang pengolahan datanya dengan bantuan Obvious. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan penulis dengan menggunakan data sekunder, di mana pengumpulan data sekunder merupakan teknik pengumpulan yang memperoleh datanya dari sumber badan yang menyediakan suatu data mentah
yang berkaitan dalam suatu studi penelitian yang dibutuhkan. Metode teknik pengumpulan data ini digunakan sebagai sumber perolehan data pertumbuhan ekonomi, investasi, penduduk, dan konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2000 sampai 2018 yang dapat diakses melalui Badan Pusat Statistik Nasional. Selain informasi data, juga mengambil konsep-konsep pertumbuhan ekonomi yang telah dijelaskan pada web Badan Pusat Statistik Nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang gap literatur. Gap literatur merupakan referensi yang saya gunakan untuk menyusun penelitian ini, di antaranya yaitu jurnal internasional dari John Anniau tahun 2014 yang berjudul Factor Affecting Economic Growth in Africa. Are there any lessons from China? Penelitian tersebut berisikan Afrika menikmati pertumbuhan rata-rata tercepat selama beberapa dekade, laju ekonomi benua Eropa meningkat pada tahun pertengahan 90-an dan telah tumbuh lebih dari 5% setahun dalam beberapa tahun terakhir. Tantangannya adalah untuk meningkatkan momentum ini dan mengubah hasil menjadi pertumbuhan pekerjaan yang cepat, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, serta ekonomi yang lebih beragam. Yang dimaksud pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak positif dalam masalah perekonomian di negara tersebut. Yang kedua yaitu penelitian dari Florin Theodor Boldeanu, Liliana Konstantinescu yang berjudul The Main Determinant to Affecting Economic Growth, yang memiliki 4 variabel yaitu PDB, export, import, dan public expenditure. Studi ini tentang teori pertumbuhan ekonomi, yaitu proses yang sangat kompleks yang berkembang selama beberapa dekade abad tersebut. Kami dalam penelitian ini menyoroti faktor utama yang dapat menentukan gejolak ekonomi dari belanja publik, keterbukaan dan investasi asing langsung atau non-ekonomi, dan menyebutkan bahwa ada lebih banyak faktor penentu yang disaring dan dipisahkan untuk digunakan dalam model pertumbuhan ekonomi yang baru dan maju. Juga model dan tes matematika atau statistik diproduksi, asumsi lama harus diuji ulang, dan jika terjadi perbedaan teori harus diuji kembali. Yang intinya bahwa perekonomian tersebut menyebutkan bahwa faktor penentu harus disaring dan dipisahkan dalam model pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Yang ketiga yaitu penelitian dari Jose de Gregorio yang berjudulkan Economic Growth in Latin America. Hasil ini menyoroti pentingnya lingkungan makroekonomi diukur dengan inflasi dalam mendorong pertumbuhan, setidaknya dengan mempertimbangkan pengalaman Amerika Latin tahun-tahun sebelumnya. Kaitan antara kinerja inflasi dan efisiensi sistem perpajakan mungkin merupakan saluran penting di mana kondisi makroekonomi mempengaruhi pertumbuhan jangka panjang melalui berbagai mekanisme. Seperti yang baru-baru ini yang dikemukakan oleh Baumol tahun 90 dan Murphy et al. Tahun 91,
alokasi kemampuan di seluruh aktivitas kinerja pertumbuhan, penting tentang perbedaan kinerja pertumbuhan antar negara. Hasil penelitian ini mengkonfirmasikan bukti terbaru bahwa mendukung hipotesis lingkungan politik berkorelasi signifikan dengan lingkungan ekonomi. Yang terakhir yaitu dari Ari Eisen Francisco José Veiga yang berjudul How Does Political Instability Affect Economic Growth, yaitu menunjukkan bahwa pemerintah di negara-negara secara politis terfragmentasi dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi perlu mengatasi akar penyebab dan mencoba mengurangi pengaruhnya terhadap rancangan dan implementasi kebijakan ekonomi. Hanya dengan begitu negara dapat memiliki kebijakan ekonomi yang tahan lama yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.